keadaan dia saat ini, ya, seseorang yang ada dalam pikiranmu, seseorang yang kamu pikirkan saat ini, seseorang yang sedang dekat dengan kamu. Bagaimana saat ini keadaan dia? Sebut namanya dalam hati kamu dan bayangkan wajahnya, senyumannya, atau kamu mungkin mengingat matanya. Oke, boleh ya. Kita tarik, semoga ini energinya masuk ya ke dalam pembacaan kita hari ini. Seseorang yang sedang kamu pikirkan, yang sedang dekat dengan kamu, bagaimanakah saat ini kondisi dia? Oke, aku lihat di sini dia lagi marah ya sama kamu. Dia jengkel sama kamu, dia masih kesel sama kamu, tapi perasaan dia sayang, ya. Kondisi dia masih panas ya saat ini, dia masih kesel banget dengan kamu pokoknya, ya. Tapi dia masih sayang atau dalam hubungan ini perasaan dia kuat banget ke kamu dan ini selalu terbayang-bayang kamu, ya. Dia selalu terbayang-bayang kamu dan kondisinya saat ini memang dalam keadaan dia lagi marah, dia masih sempat dan bisa memiliki perasaan kangen sama kamu. Dan sepertinya komunikasi kamu sedang diblokir oleh dia ya. Oke, dia masih marah ya teman-teman. Bagaimana nanti kelanjutan ke depannya ya. Dia ngeblokir kamu juga karena perasaan dia yang apa ya, nggak seneng gitu dengan ulah kamu gitu. Mungkin sebelum pertengkaran ini terjadi atau kemarahan ini ada pada dia, dia sangat cemburu sama kamu. Entah ini tentang ucapan kamu atau entah apa yang sudah kamu kasih tahu ke dia ya, membuat hatinya semarah ini sama kamu. Dan akulah sampai kena blokir ya kamu, dan setiap malam dia sulit untuk tidur dan dia merasakan sakit hati yang sangat teramat sangat dalam kepada kamu. Dan aku lihat teman-teman semuanya, perasaan dia kencang banget sama kamu ya, kangen dan ada apa ya, kayak dalam hatinya yang perih, dalam hatinya yang panas, dia membayangkan gitu ya, membayangkan dirimu seakan-akan ada berada di sampingnya ya, bercumbu rayu dengan dia sebagai pengobat kekecewaan hati dia karena ulah yang kamu lakukan, atau mungkin dia cemburu ya atas apa yang dia lihat antara kamu dengan seseorang yang menjadi biang kerok di permasalahan ini ya. Meskipun kalian sering berselisih atau dia terhadap kamu sering banyak tidak sejalan sepemikiran, tapi hatinya dia sama kamu kencang banget. Dia punya perasaan sayang yang besar terhadap kamu. Memang di dalam hubungan ini, hubungan yang sangat rumit, aku lihat ya, dia penuh dengan kebingungan dan karena rasa cemburu inilah ya, akhirnya kamu ditinggalkan ya. Dia sangat kesal dengan perbuatan kamu. Aku lihat seperti itu ya. Oke, aku lihat di sini dia masih menunggu walaupun dia marah di sini. Ya, dia marah banget dengan yang sudah terlewati itu, masih belum bisa dia maafkan ya, perasaannya masih belum lega sehingga dia ingin pergi dan menjauh dari kamu ya. Dan saat ini aku melihat seperti terkoneksi ya, dia kepikiran kamu hari ini dan pingin ngejalin hubungan atau komunikasi kembali sama kamu ya. Dan saat ini aku melihat dia pingin banget berkabar gitu sama kamu ya, karena kenceng banget nih keinginan dia untuk berkabar sama kamu. Tetapi aku melihatnya kayak dia mengurungkan keinginannya tersebut untuk ngehubungin kamu. Aku lihat ada seorang penggoda ya, ada orang baru di dalam hubungan kalian. Jadi di saat dia lagi kecewa, lagi marah sama kamu, datanglah orang ini ya. Seseorang ini sudah dia kenal sejak 2 bulan lalu dan ini yang mempersulit mungkin kamu berafirmasi agar dia bisa hubungi kamu duluan, tapi ternyata hingga hari ini dia tidak melakukan komunikasi tersebut karena saat ini dia sedang asik dengan orang barunya ya.
Aku lihat di sini ya, selama dia jalan dengan orang barunya, dia sempat kepikiran kamu, ya, terbayang kamu, selalu terbayang-bayang ya saat dia bicara atau ada obrolan dengan orang baru ini, kamu selalu muncul gitu ya di dalam pikiran dia. Tetapi apa ya, kalau aku lihat di sini hubungan kalian tuh sudah kepingin dia putus gitu ya, jadi dia tidak mau meneruskan lagi gitu, walaupun dia sayang banget sama kamu, tapi dia udah nggak mau lagi ngejalanin hubungan dengan kamu. Kenapa? Aku lihat di sini energi kemarahannya begitu besar dan belum memaafkan kamu gitu ya. Dia masih sakit hati banget dengan apa yang dia tahu dan dia sangat kecewa dengan berita atau cerita yang kamu kasih, apa ya namanya ya, mungkin kamu sebenarnya tidak, ini aku lihat dulu ya dari sisi kamunya ya, kenapa dia marah. Oke. Di sini tentang percakapan kalian terakhir melalui mungkin karena tidak berkabar ya, kalian di sini punya jarak atau ada apa hubungan LDR gitu ya. Dan sulit sekali mungkin kalian ini berkomunikasi dan punya waktu untuk jalan, bahkan ketemuan itu tidak terrealisasi atau tidak terwujud di tahun ini gitu ya. Ada perkataan yang menyinggung perasaan dia sehingga dia marah dan akhirnya memblokir kamu. Mungkin kamu mengatakan sesuatu hal yang menyakitkan kepada dia, dan aku lihat di sini tentang seseorang yang dijadikan cerita di dalam hubungan ini yang menyebabkan kalian saat ini atau dia menjauh atau pergi dari kamu. Aku melihatnya dia cemburu karena dia menyangka kamu sudah memiliki orang baru saat ini ya, dan ini yang membuat dia tidak bisa apa ya, memaafkan apa yang kamu ucapkan, apa yang sudah kamu apa ya namanya tuh ya, yang sudah kamu kasih tahu ke dia gitu ya, dia belum bisa maafin. Dan justru saat ini dia tumbuh kecurigaan sama kamu sehingga dia memilih apa ya, lebih memilih menjaga jarak dengan kamu ya, walaupun sebetulnya dia takut banget kehilangan kamu dan ingin sekali ketemu sama kamu ya. Aku lihat dia kangen banget sama kamu, pingin sayang-sayangan gitu ya, tapi rasa cemburunya besar banget sehingga membuat dia tuh nggak mau reda gitu, nggak mau turun marahnya ya, masih marah terus gitu karena cemburu sekali dia terhadap apa ya, cerita mungkin yang sudah kamu kasih, atau mungkin ini hanya sebuah kebohongan kamu ya. Dia marah atas kebohongan kamu gitu, dan dia justru mulai curiga dengan kebohongan kamu itu. Jadi gimana ya, kamu itu mengarang cerita untuk apa? Untuk dia supaya memberi perhatian sama kamu gitu. Dan bukannya kamu disayang, diperhatikan gitu ya, mungkin ditanya untuk klarifikasi baik-baik, tapi justru malah yang ada kamu dimusuhi atau kayak diblokir sama dia. Dia nggak tanya-tanya lagi, nggak klarifikasi lagi, tanpa ada keterangan dan penjelasan, kamu ditinggal gitu aja ya. Dan dia juga di sini sudah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau selesai. Dan aku lihat di sini dia kayak ngegantungin hubungan kalian, dan udah kelihatan di kartu lintriknya bahwa kamu tuh kayak udah diputusin ya sama dia. Mungkin secara kamu juga udah paham karakter dia dan sudah ngerti kalau kamu sekarang keadaannya sudah terpisah atau sudah diputus dari dia ya. Kalau kamu di sini hubungannya sudah menikah, dia pergi dari kamu ya, dia pergi dan kembali kepada keluarganya ya. Saat ini dia sedang menenangkan dirinya gitu bersama dengan keluarganya, karena aku lihat perasaannya panas banget ya, nggak bisa nahan apa ya, amarahnya masih belum reda, masih belum apa ya, belum percaya dengan apa yang dia ketahui ya dari kamu, atau mungkin dia tahu secara diam-diam. Di sini dia masih ruwet banget dengan hal tersebut, dan aku lihat dia pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, dan di sana dia teringat tentang kamu ya. Dia kangen sama kamu sebenarnya, tapi kamu sekarang udah nggak sejalan lagi, dan menurut dia kamu udah nggak apa ya, udah nggak sejalan lah, udah nggak sepemikiran sama dia lah gitu ya.
Dan walaupun dia besar banget ke kamu, tapi perselisihan ini bikin dia nggak bisa nggak bisa kembali ke kamu. Dia kecewa banget di sini ya, karena aku lihat teman-teman semuanya, apa ya, kayaknya dia itu lagi dikuasai cemburunya besar banget ya, lagi dikuasai amarah ya. Kamu mengarang-arang sebuah cerita hanya untuk mendapatkan perhatian dari dia, justru malah akhirnya kamu ditinggal pergi ya. Dia kecewa, sakit hati banget gitu, dan dia kayak pingin balas dendam dengan semua yang pernah atau yang dialami saat ini, dan dia sedang menjalin komunikasi dengan orang baru, dan semakin lama hubungan mereka ke depannya akan seperti apa, akan semakin dekat. Aku lihat begitu ya teman-teman, dan ini agak sulit buat dia akan kembali lagi kepada kamu. Dia akan menjalin hubungan serius dengan orang baru tersebut ya. Dan di sini kenapa dia berbuat demikian, karena rasa amarah dia kepada kamu dan perasaan tidak terima dengan kondisi dan situasi saat itu, dimana kamu mungkin menceritakan tentang suatu kebohongan atau alasan kamu supaya kamu diperhatikan, tapi ternyata kenyataannya tidak dengan yang sebenarnya. Dan saat dia tahu, dia marah banget gitu ya. Mungkin begini, kenapa kok sampai marah gitu, mungkin kamu cerita seperti ini, kamu kemana aja sih, kok kamu nggak pernah hubungin gitu ya. Selama kamu nggak ada, aku ditemani oleh seseorang nih. Mungkin itu adalah seseorang itu fiktif atau nggak ada gitu, itu karangan kamu aja supaya dia cemburu dan apa ya, kayak nggak bakal ngejauhin kamu. Lalu apa, kayak ngasih kayak nanti ngasih perhatian gitu loh ya, setelah kamu cerita tentang kebohongan itu, supaya dia ngasih perhatian. Tetapi kenyataannya dia sakit hati, dia cemburu. Pada akhirnya kamu tuh diputusin, ditinggal, diblokir ya. Dan dia demi menghilangkan perasaan sedihnya, kecewanya, marahnya terhadap kamu, ada seseorang yang baru yang mungkin dia sudah kenal selama 2 bulan ini, dan dia seriusi hubungan itu. Dan hingga hari ini dia menjalin hubungan dengan orang tersebut, dan memang dia kepingin ada koneksi lagi atau mau komunikasi sama kamu, tetapi sudah kadung kecewa sama kamu, sehingga dia kayak men-stop ya gitu untuk ngedatengin kamu atau call kamu ya. Untuk kali ini dia mau concern ke orang baru ini ya, walaupun pikirannya masih tetap ke kamu terus gitu. Kamu terus yang dipikirin saat dia ngobrol, beraktivitas dengan orang tersebut ya. Namun egonya tinggi, gengsinya tinggi banget, dia nggak mau balik ke kamu. Dan aku lihat memang dia lagi menenangkan diri. Dan ini orang baru di sini datang bukan karena dia cinta ya, tapi untuk sebagai pelarian. Tapi kita lihat nanti di perasaannya, apakah dia ada perasaan dengan orang baru ini, ataukah dia akan kembali lagi kepada kamu. Aku beresin dulu kartu lintriknya. Tapi kalau aku lihat dari kartu lintriknya di sini sudah ketahuan sih kalau dia bakalan ngejalin hubungan jauh ya. Maksudnya gini, ini kan nggak bisa diputus ya, karena orang baru ini juga punya apa ya, punya perasaan, punya hati gitu loh ya. Masa baru sebentar udah diputus, dia kan harus bertanggung jawab nih, karena udah jadian, udah jalan gitu. Nggak mungkin dong gitu, karena dia harus balik ke kamu terus akhirnya dia diputus. Ntar apa, ntar ya yang ada adalah kamu jadi orang ketiga di hubungan ini. Jadi seperti itu nanti. Jadi dia kayak ngibulin si orang barunya ini, tapi dia nanti ngejalin hubungan sama kamu. Kasian kan jadinya seperti ini. Kalau dari lintriknya begitu, tapi kita lihat yuk di kartu tarotnya seperti apa ya. Oke, kita cari informasi tentang perasaan dia kepada kamu dulu ya. Apakah kamu mau saya bacakan tentang orang barunya? Jangan sakit hati ya. Aku lihat seperti apa saat ini hati dan perasaan dia sama kamu. Oke, perasaan dan hati dia. Hati dan perasaan kan sama ya. Oke, kita lihat di sini ya. Perasaan dia saat ini sama kamu. Ada the Dead. Oke. Six of Wands, the Lovers,
ada the star. Tuh ya, perasaannya dia nih teman-teman. Dia pingin ninggalin kamu, ya. Enggak. Kalau aku lihat di sini ada the death ya. Jadi dia pingin Kalau kalau aku lihat di sini ada energi positif, dimana mungkin ada pembicaraan ya. Sebelum tarot ini dibuka, kamu sudah atau nanti gini. Kalau ini belum terjadi sama kamu, aku pastikan kamu akan terhubung dan komunikasi lagi sama dia, dan kamu yang duluan ngehubungin dia. Di sini dia mencoba untuk memaafkan kamu dan menyelesaikan semua tragedi atau masalah yang membuat kalian putus atau terpisah, atau dia ninggalin kamu gitu ya, atau ngeblokir kamu. Di sini dia merasa senang dan bahagia karena kamu menjelaskan dengan mungkin dia lega ya, kamu tidak berkhianat kepada dia. Dia sayang banget sebenarnya sama kamu, perasaannya. The lovers ya, sayang ya, nafsu juga gitu ya. Dia cinta kamu gitu, dan dia berdoa semoga hubungan kalian ini aman, damai, nggak ada apa-apa gitu ya. Dan aku ngelihat dia pingin banget dipersatukan kembali dengan kamu. Dan ini karena hubungan LDR agak susah ya, tapi ini yang aku lihat, dia semakin hari semakin kuat doanya buat kamu. Mungkin kamu menceritakan sesuatu yang membuat dia kayak ngerasa kasihan ya, karena mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan dia merasa kasihan ya gitu. Kamu dicuekin, kamu sampai dianggurin gitu ya. Dan di sini dia kayak nyesel dengan apa yang udah dia buat, dan dia menyadari mungkin cerita itu kamu karang untuk mendapatkan perhatian dia, dan dia mulai memaafkan apa yang sudah kamu ceritakan kepada dia ya. Di sini dia sangat bahagia, intinya perasaan dia bahagia banget karena kamu udah kembali lagi ke dia. Aku lihat ya reaksinya, aku lihat juga dia kedepannya akan bagaimana dengan kamu. Oke, di sini kalian akan bertemu dalam waktu dekat ini ya. Oke, dia akan mencoba untuk komunikasi kembali dan memaafkan semua kejadian yang sudah ada, yang sudah terjadi. Ya, di sini dia senang banget, happy loh, karena sebenarnya dia apa ya? Kalau bisa dibilang dia tuh sayang ya gitu, sayang, tapi orangnya gengsi apa ya? Nggak bisa ini loh teman-teman, nggak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya gitu loh. Dia tuh bukan pemalu, tapi memang bukan tipe orang yang suka mengatakan saya sayang kamu, aku cinta kamu, bukan. Tapi secara terlihat di kartu tarotnya kalau dia itu memang punya perasaan yang dalam buat kamu, tapi bukan tipe orang yang terus apa ya sih, bisa mengekspresikan lah gitu ya kalimat cinta gitu. Dia lebih baik kayak apa ya namanya tuh, bertindak lah gitu, action, daripada banyak bicara gitu. Tapi karena di sini hubungan kalian LDR, jadi susah ya untuk dia mau action kamu. Action di sini kan dia bisa telepon kamu ya gitu, tapi dia kurang suka dengan hal kayak call atau teks gitu ya. Dia kurang suka ya dengan hal seperti ini, lebih suka dengan kalau kalian tuh ketemu, jumpa gitu ya. Ini elemennya biasanya kalau yang kayak gini tuh kayak di Cancer loh ya, Leo gitu, Libra, Leo, Virgo ya, Sagittarius tuh kan orangnya pengennya ketemu gitu, Gemini gitu ya. Bukan tipe orang yang cuman dijanjiin doang lewat WhatsApp atau telepon. Kalau udah ketemuan dia praktekin, maksudnya action gitu loh. Seberapa dalamnya itu kamu bisa ngelihat dari sentuhannya ya, dari perhatian dia face to face langsung gitu, nggak mau melalui kata-kata ya. Dia bukan tipe orang yang mungkin pandai mengarang cerita seperti itu ya di dalam teks ya. Kalau dia sayang kamu, cinta kamu gitu, enggak. Dia geli orangnya ya. Oke, ini dalam waktu dekat ya kalian akan berkomunikasi kembali, dan aku lihat
kehidupan kalian akan baik-baik aja tuh ya, kalian akan bahagia kok. Aku jamin 100% orang ini akan kembali lagi ke kamu dan kalian akan komunikasi lagi. Lalu gimana dengan orang baru itu? Kita lihat ya, seperti apa dia kepada orang baru itu. Kita lihat. Oke. Satu lagi ya. Dia akan tinggal pergi. Setelah berpikir nih, setelah dia banyak berpikir ya mana yang terbaik, akhirnya akan dia tinggal pergi ya. Ini pun akan dia kasih apa namanya ya, tidak diam-diam tapi dia akan terus terang kepada orang tersebut ya. Karena kemarin mungkin dia kecewa dan menjadikan dia sebagai pelampiasannya dan dia akan kembali kepada kamu. Ya, kalaupun di sini dinilainya egois tapi dia memang mencintai kamu daripada orang yang baru saja dia kenal ya. Dia akan meninggalkan orang tersebut. Ya, dia tidak mencintai orang tersebut gitu. Ya, gimana no? Ini button of the deck-nya ya, Eight of Swords, dia harus melepas lah gitu karena dia ingin bebas hanya mencintai kamu ya, dan dia nggak peduli gitu dengan perasaan si orang baru. Yang jelas dia sudah lega ya karena dia masih bisa menjalin lagi hubungan dengan kamu ya. Dan walaupun dia di sini apa ya, kalau kataku kayak kebayang-bayang dengan kesalahan dia terhadap orang baru itu ya, karena dia kayak ngerasa berdosa nggak sih gitu ya memperlakukan orang baru itu dari awal perjalanannya mungkin dianggap sudah serius, tapi kenyataannya setelah kamu datang berkomunikasi dia semakin kuat ke kamu dan orang ini kecewa akhirnya. Mau nggak mau dia harus ngelepas ya, karena memang nggak bisa dipaksain gitu loh, nggak akan bisa bebas, nggak akan bisa bergerak dia ke orang ini karena apa ya, gairahnya bukan di sini tapi di kamu, keinginannya gitu. Jadi dia mengiyahkan cintanya, dia jalan tapi dia nggak ada nyawanya di situ, nggak ada cinta di situ, jadi dia nggak mungkin gitu meneruskan. Dia akhirnya melepas walaupun kasihan gitu ya di sini. The Eight of Swords, mau bagaimana lagi gitu, dia nggak bisa berbuat sesuai dengan mungkin keinginan orang baru tersebut ya. Jadi dia dikecewakan lah gitu intinya ya teman-teman ya, karena dia lebih memilih kamu. Oke, di sini ada Aries ya, Virgo, Libra, Gemini, oke, Sagittarius tambahannya. Dan kita lihat untuk inisialnya yang ada dalam pembacaan kita hari ini. Oke, sabar ya, jangan marah-marah kalau teman-teman di sini ada yang terjalin hubungan dengan dia ternyata adalah orang barunya ya. Kenapa dia mulai dingin dan banyak diam sama kamu dan menjauh dari kamu ya? Ini karena dia kembali lagi ke masa lalunya atau kepada orang tersebut karena belum selesai gitu loh ya teman-teman ya. Dia masih mencintai orang lamanya gitu. Oke. Dia akan kembali lagi karena dia nggak mau gitu loh, nggak rela juga membiarkan cinta lamanya itu hilang. Lebih nyaman sih kalau kata lihat dari kartu tarotnya ya dengan orang lama ini. Oke, kita lihat ya untuk kartu romance angelnya. Apa ya pesan semestanya buat kejadian ini ya? Ini benar-benar menyakitkan salah satu pihak sih ya. Ini betul-betul jadi korban dan sulit mungkin untuk sembuh kalau sampai dia benar-benar sudah jatuh cinta banget gitu. Pesan semesta buat kamu dan dia. Ini bukan orang baru ya, buat kamu dan dia. Ya, aku lihat kamu cintailah diri kamu dulu ya sebelum kamu mencintai orang lain.
Dan aku lihat di sini ya, dia sangat mencintai kamu. Dan saat ini sampai nanti dia pingin banget ngebahagiain kamu ya, dan dia pingin menikah dengan kamu. Dan untuk orang barunya, kita lihat release your ex, the time has ya. Oke, aku melihat mungkin untuk orang barunya di sini dia akan terus teringat, terngiang ya perlakuan dari orang ini terhadap ya, kamu mungkin kamu adalah orang baru, dan orang baru ini akan terus teringat dengan kejadian ini. Nggak selesai energinya, kebayang terus gitu ya, kebawa terus, jadi sakit hati juga kan. Tapi mau bagaimana ya, kan dia sudah mencintai apa ya namanya ya, intinya memang dia masih mencintai orang lamanya, dan dia ingin menyatukan visi dan misinya ke depan, ingin menikah dengan orang lamanya. Dan si orang barunya ini ya harus siap dengan rasa kecewa, melepas semuanya, walaupun dia akan terus teringat ya. Tuh lihat, ini kan Eight of Swords ya, di sini ada release your ex. Kebayang terus, nggak bisa ngelupain, kebayang terus ya, maafkan ya, rilis supaya bisa sembuh. Bagaimana bisa gitu loh ya, walaupun baru sebentar tapi dia merasa cintanya dalam banget gitu. Oh Tuhan, kasihan juga sih, tapi mau bagaimana ya. Ya, karena ini akibat kecerobohan ya, karena tergesa-gesa membalas dendam, ternyata malah membuat korban kepada orang lain. Oh, no, no, no. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.